semua materi, beberapa materi ya, sehingga menjadi koneksi antar materi antara satu pelajaran ke pelajaran yang lain dan dapat diimplementasikan di kelas. Iya. Ya, Ibu ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang RPP, kita sudah bedah dengan RPP-nya. Mungkin hari ini sudah Ibu lakukan perubahan. Nah, pada saat melakukan perubahan itu tentunya ada daripada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran sendiri yang Ibu akan sampaikan di kelas nanti apa itu, Bu? Di sana kan ada 3 mata pelajaran ya Pak, bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN. Jadi itu melalui gambar, melalui tayangan gambar, siswa itu dapat memahami makna yang terdapat di dalam gambar. Itu mengenai silaturahmi, pentingnya silaturahmi. Kemudian yang kedua itu matematika, siswa itu mampu membedakan ataupun menyebutkan pecahan, gitu, bilangan pecahan. Kemudian bahasa Indonesia itu dengan mengisi tabel, siswa itu mampu menyebutkan berbagai warna dan benda-benda yang berwarna di dalam kelas. Kemudian menuliskannya di dalam tabel. Itu tujuannya ya. Jadi ada 3 tujuan besar, yaitu nanti pelajaran bahasa Indonesia, matematika maupun PKN. Ya. Baik, dari pengembangan apa? Area pengembangan daripada di kelas nanti, apa yang hendaknya dicapai pada siswa yang akan Ibu ajarkan? Anak-anak itu harus bisa memahami apa itu pecahan melalui benda-benda konkret gitu. Bagaimana pecahan, apa itu 1/2, pecahan 1/4 gitu, dengan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, memahami makna silaturahmi gitu, pentingnya silaturahmi di dalam keluarga gitu. Bagaimana pentingnya keluarga itu membangun tali silaturahmi yang mereka yang dalam kehidupan mereka sehari-hari gitu. Kemudian anak-anak itu dapat membedakan warna-warna, kemudian menyebutkan warna-warna kesukaan mereka dan mengisikannya dalam tabel warna. Nah, ini kan ada 3 pokok dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Jadi 3 pokok ini terkait atau memang sendiri-sendiri itu? Terkait. Antara dari pecahan, silaturahmi keluarga, membedakan warna-warna. Bagaimana Ibu mengkaitkannya ini sehingga tercapailah pembelajaran yang akan dikembangkan dalam konteks di kelas. Ya. Jadi keterkaitannya itu ada dalam satu temanya. Karena temanya itu kan kebersamaan. Temanya kebersamaan di rumah gitu. Jadi kaitannya itu ya itu tadi, kaitannya silaturahmi, kemudian dengan benda-benda yang ada di rumah, kebersamaan keluarga dan membedakan benda-benda, menuliskan warna benda kesukaan, warna-warna kesukaan, kemudian kebersamaan tema hubungannya itu dalam satu tema, kebersamaan. Temanya kan kebersamaan, kemudian temanya itu kebersamaan di rumah. Jadi kaitannya itu dengan itu tadi Pak. Oke, temanya kebersamaan ya. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Strategi yang akan saya lakukan di dalam kelas itu, anak-anak nanti melihat tayangan gambar yang saya tayangkan, kemudian di sana tidak ada teks, hanya berupa gambar. Anak-anak itu membuat kalimat berdasarkan gambar yang dilihatnya. Kemudian anak-anak itu saling membuat pertanyaan dan membuat kalimat gitu dari tayangan yang ditayangkan itu tentang gambar silaturahmi sebuah keluarga gitu. Kemudian anak-anak itu melakukan ini Pak, tanya jawab dengan temannya. Satu anak itu bertanya kepada 5 temannya tentang warna kesukaannya, itu menyebutkan benda-benda yang berwarna
dalam kelas. Kemudian mencatat nama temannya dan warna kesukaannya. Jadi setiap anak saling bertanya, mencari 5 temannya, menuliskan nama temannya, kemudian mencatat warna kesukaannya di dalam tabel yang saya berikan. Karena ini kelas 2, Pak. Jadi mereka masih di sana masih baru belajar membaca. Kaitannya dengan KST dan diferensiasi, strategi apa yang akan muncul nanti pada saat pembelajaran berlangsung? Kalau kaitannya dengan KSE, jadi di sana saya sudah menyediakan gambar emoji, ada 4 itu kan, senyum, kemudian sedih, gitu kan, senang, sangat senang, itu ada 4. Kemudian saya menuliskan nama-nama anak yang di dalam kelas itu, gitu kan. Nah pada saat pembelajaran itu berlangsung, saya sempat menanyakan kepada anak-anak bagaimana perasaan mereka pada saat hari itu sudah mengikuti pelajaran. Anak-anak menempelkan namanya di bawah emoji yang saya ini masih ada di dalam kelas. Jadi namanya diletakkan di bawah emoji yang sesuai dengan perasaan dia. Jadi saya menemukan satu anak yang lagi sedih pada hari itu. Ya, Oke. Kalau diferensiasinya apa yang Ibu pakai? Apakah diferensiasi konten, proses ataupun produk? kalau saya rasa lebih ke diferensiasi konten ya Pak. Karena anak-anak saya tayangkan sebuah gambar, kemudian mereka saya bebaskan untuk membuat kalimat, tetapi boleh secara verbal. Kalau dia tidak mau menulis, saya tidak paksakan, dan boleh dia menulis gitu. Karena ada anak-anak yang dia tidak mau nulis lama dia rasa, jadi dia mau saya langsung ke depan Bu, saya bisa membuat 2-3 pertanyaan langsung gitu. Dia berdiri di depan gambar, dia sebutkan, itu boleh gitu. Kemudian ada anak-anak yang tidak mau, dia malu atau dia lebih suka tulis, yang kasih gitu. Oke, baik. Itu saja mungkin yang untuk observasi awal sebelum kita masuk ke kelas. Sekarang kita setelah ini akan masuk ke kelas, dan saya sebagai supervisor ya akan mengobservasi daripada apa yang Ibu lakukan pembelajaran di dalam. Oke, Bu. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu yang cantik dan ganteng-ganteng. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat semuanya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita. Untuk memulai hari ini, bagaimana kalau kita tepuk semangat dulu? Ya? Bisa? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Itu ya. Tadi kita sudah berdoa, kemudian kita tadi Ibu sudah mengabsen kamu, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang warna-warna, kita akan mempelajari tentang pecahan, kemudian kita akan mempelajari tentang silaturahmi kepada keluarga. Ya? Nah, anak-anak Ibu semuanya, hari ini banyak yang mau kita lakukan. Ya? Di antaranya kita nanti ada senang, kita ada melihat gambar, menunjukkan gambar. Siapa yang bisa menyebutkan warna-warna yang ada di kelas kita ini? Warna apa aja yang ada di sini? Putih, merah, biru, kuning, hijau, hitam.
Udah ya. Kalau si siapa lagi? Alima, warna kesukaannya apa? Biru. Kalau si Jaki? Biru. Wah, ada 2 orang yang biru ya. Nanti, oke, semua warna-warna itu cantik, semua warna-warna itu indah. Nah, sekarang ibu akan meminta kalian untuk ya menuliskan nama teman kamu di kolom yang sebelah sini. Ini akan ibu bagikan nanti ya. Nah, tuliskan nama teman kamu, kemudian apa warna kesukaan dia. Bisa? Kamu menuliskan 5 orang temanmu. Kamu boleh tanya. Alima apa? Tulis Alima. Warna kesukaannya biru. Biru. Ya, bisa ya? Oke, siap semuanya? Semangat? Ibu bagikan ya. Nah, ayo ini si Deviana, Ausel, kemudian Sabrina, Nadira, Alima, Lili, ya, Siti, Siva, Keila, ya, boleh, Bu, ya, bentar ya, si Arta, Krisna, Sarah, Kansa, siapa lagi yang belum dapat? 2 orang lagi ya? Oke. Rizky, Jaki. Oke, udah? Masing-masing kamu boleh menuliskan siapa saja nama temannya, ya? Boleh, tanya dulu teman yang di sampingnya. Namanya siapa? Tulis di nomor 1. Contoh, Safina. Nah, Safina tulis di Nadira. Tanya Nadira, apa warna kesukaan kamu? Katanya merah, tulis merah. Ya, ayo. Ya, nggak usah nama panggilannya aja, nak. Udah cepat, ya. Oke? Oh, boleh lah. Nama panggilannya aja boleh lah. Ya. Oke, udah? Siapa yang udah siap? Tunjuk tangan ke atas. Siapa yang udah siap sampai nomor 5? Oh, belum. Oke. Silakan. Boleh tanya muka belakang samping, tanya temannya. Boleh bertanya-tanya sama temannya, boleh nak? Boleh.
kita ini silaturahmi keluarga. Apa sih silaturahmi itu? Apa yang dimaksud dengan silaturahmi? Nak? Bermaaf-maafan. Terus apa lagi? Ada jawaban lain? Ayo, apa? Berkumpul dengan keluarga, ya kan? Iya, bersilaturahmi itu kita berkumpul dengan keluarga kita, berbuat baik. Apa lagi? Gak apa-apa salah, jangan takut salah. Ayo, apa yang ada di hatimu? Keluarkan. Kamu pernah gak melakukan silaturahmi? Berkunjung ke tempat keluarga. Contohnya kapan? Kapan itu? Ke tempat siapa? Contohnya? Aku mau pipi. Hah? Ke tempat Bu Pipin. Kemudian apa lagi? Baik nggak itu kita melakukan silaturahmi? Baik. Baik ya. Kita sebagai manusia harus melakukan silaturahmi karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Jadi kita mulai dari sekarang sampai kapanpun harus menjalin silaturahmi ya yang baik. Oke, kalau sudah kalian akan ibu kasih tugas juga di buku tulismu. Coba kamu buat satu kalimat tentang gambar itu. Misalnya contoh, gambar apa di situ? Ayah sedang apa di situ? Contoh, ayah sedang berbicara dengan paman. Tulis, bisa kan? Ayah sedang. Ayo, ibu lihat. Ibu lihat, siapa yang udah siap tunjuk tangan yang kata? Iya, bikin kalimat pinter. Ayah sedang berbicara kepada paman. Apalagi yang nampak di gambar? Ayo, apalagi yang nampak? Banyak nih. Ibu berbicara kepada Ibu berbicara kepada tante. tante. Boleh kan ya? Kalau itu Tidak apa-apa, benar juga. Terus ada lagi yang di bawah. Apalagi yang kamu lihat dari gambar itu? Buatkan kalimat. Udah? Ayo. Oke, anak-anak, dari gambar ini siapa yang bisa membuat kalimat? Ya, Arka, silakan. Langsung. Apa yang Arka lihat dari gambar ini? Buat kalimat satu. Satu. Ibu berbicara kepada tante. Yang mana itu gambarnya? Oke, tepuk tangan Bang Enda. Ada lagi? Ya. Ya, Aku. Ya. Maju nak, maju. Iya, Jaki. Apa yang Jaki lihat? Jaki sudah sini sekarang? Ayah sedang berbicara dengan paman. Iya, yang mana gambarnya? Oke, tunjuk tangan. Siapa lagi? Anak perempuan dulu. Kansa. Iya, Kansa. Apa yang Kansa lihat? Apa yang dilihat Kansa dari gambar ini? Adik sedang berbicara kepada Yang mana dia? Adik sedang berbicara kepada sepupunya. Tepuk tangan untuk Kansa. Lanjut. Siapa lagi? Ayo, Rizky. Rizky. Buat kalimat yang berbeda. Apa yang Rizky lihat? Adik sedang berbicara dengan Ayah. Oke. Oke. Nah, Ya. oke, anak-anak ibu. Hari ini ibu ada emoticon. Sama seperti emoji. Ya, emoji yang akan mewakili perasaan kamu hari ini. Nah, jika kamu merasa senang, iya, jika kamu merasa senang dari tadi pagi mau pergi sekolah, saya senang kali hari ini. Ambil namamu di situ dan lengketkan di bawah gambar yang senang, ya. Kemudian jika kamu merasa sedih, tadi mau pergi sekolah aku sedih, dimarahin bunda, ya kan? Taruh di sini. Atau kalau kamu merasa sangat senang, ketawa-ketawa
di sini. Atau ini lagi suntuk, nggak pengen bicara-bicara, pengen diam aja ya, ini ya. Oke, bisa? Bisa. Oke, ibu panggil dulu. Mulai dari sini. Ya, mulai dari sini. Ayo, si Deprina. Deprina, ayo. Di sini ada nggak Deprina? Ada. Ayo, Deprina. Nah, kita lihat ya, Deprina perasaannya apa nih Ari? Nah, apakah dia senang? Ayo, taruh di bawahnya. Sampai. Terima kasih, Deprina senang. Oke, anak lagi. Belakang. Paling belakang. Iya. Iya. Krishna. Hah? Krishna. 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 Kansa. Kegla. Krishna. Ayo Krishna. Kita lihat ya, apa perasaan Krishna. Ayo Krishna. Sangat senang Krishna. Terima kasih Krishna. Ayo dari sebelah sini. Ayo yang tengah yang benar dulu. Siti. Di sana. Ayo apa perasaan Siti? Tidak senang sekali. Enggak ya, tidak senang. Siti lagi sedih. Kenapa Siti lagi sedih? Nanti kita tanya ya. Kenapa Siti sedih? Sedih ya Siti ya? Kenapa dapat sih demo? Kenapa Siti kena marah ya? Ayo yang benar. Aku tidak. Iya. Oke. Nanti semuanya ya. Oke. Iya sih. Salah. Oke, ini salah. Iya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih anak-anak ibu. Kita sudah dapat nih perasaan kalian hari ini ya. Kebanyakan ada yang senang, ada yang sangat senang, tapi ada satu yang sedang merasa sedih. Namanya Siti. Kenapa Siti sedih hari ini? Hah? Kenapa Siti sedih hari ini? Mau ceritakan sama ibu? Oh, enggak apa-apa ya. Siti hari ini lagi sedih. Mudah-mudahan kita bisa hibur Siti. Bagaimana kalau kita senang dulu? Siapa yang mau senang? Suaranya mana? Siapa yang mau senang? Berdiri semuanya. Keluar dari bangkunya. Kita mulai senang. Senang. Senyum ya. Loh, yang ini lah. Ya.
gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." "Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Oke, baik anak-anak ibu, tadi kita sudah melihat video kan? Nah, sekarang ibu kasih kamu pertanyaan, tapi kamu boleh memilih. Boleh menjawab secara langsung, siapa yang mau menceritakan ke depan secara langsung boleh. Siapa yang mau menulisnya di kertas juga boleh, ya. Dari cerita ini, Bu, saya lebih suka nulis daripada ke depan bicara langsung, saya nggak mau. Bu, saya malas nulis lah, saya mau langsung aja. Boleh, ya. Yang mana yang kamu pilih? Boleh. Nomor 1, Riana, hewan apa yang diceritakan pada fabel tersebut tadi? Iya. Siapa yang mau tulis? Silakan tulis. Nah, nanti kasih sama ibu. Langsung, ya, mau langsung. Oke. Apa yang dilakukan ular dan tikus? Mencari makanan bersama-sama. Ayo yang nulis. Yang nggak mau nulis, apa? Tapi jelasan aja ya. Nomor 3, bagaimana sikap tikus? Pinter, jadi dia. Kemudian bagaimana menurut pendapatmu sikap ular dan tikus? Teman-teman. Iya, siapa yang di situ nakal atau siapa yang cerdik dan baik hatinya? Tikus. Iya, itu kamu tuliskan di kertas. Kalau dia pun saya nggak mau nulis, saya mau cerita-cerita aja, boleh, ya? Oke. Anak-anak ibu, halo. Semangat? Coba semuanya taruh dulu pensilnya, taruh dulu bukunya, ya. Kita mau relaksasi sebentar. Teknik stop. Berhenti sebentar. Coba tarik nafas dulu. Tarik nafas. Keluarkan pelan-pelan. Nih, rasakan perutnya bergoyang. Coba tarik nafas. Lepaskan. Lagi, tarik lagi. Lepaskan. Bisa? Iya. Oh, dan itu. Coba anaknya duduknya yang santai. Boleh sandaran, tangannya letakkan di paha. Tangannya letakkan di paha. Oke, udah. Sandaran. Jangan lagi nggak enak duduknya. Coba enakan dulu duduknya. Kayak mana yang enak gitu ya. Santai ya. Oke. Nanti ibu kasih musiknya. Ya, pada saat ibu kasih musiknya, kamu coba pejamkan matamu. Bisa nak? Bisa, Bu. Oke, yuk ibu kasih musik ya. Udah siap? Tangannya di atas ini, di atas paha. Siap. Ya, jangan sampai ketiduran ya. Oke, dengarkan musiknya. Kamu seakan-akan berada di ya. Bayangkan kamu berada di hutan belantara yang sejuk. Sambil tarik nafasmu, perlahan
Suara bercik air membasahi hati. Kamu sedang duduk di atas batu, memandang pemandangan yang sangat indah. Angin sepoi-sepoi menerpa rambutmu. Kamu melihat seperti pemandangan yang hijau terbentang. Burung-burung berterbangan sambil tarik nafas. Tarik nafas, buang perlahan. Tarik nafas lagi, buangkan perlahan. Oke nak? Oke anak-anak ibu, apa yang kamu rasakan setelah tadi kita teknik stop, berhenti sebentar dari pembelajaran kita, melakukan teknik tarik nafas, buang, kemudian kamu seakan-akan berada di hutan. Apa yang kamu rasakan nak? Hah? Nyaman. Apa lagi selain nyaman? Relax. Pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ibu, di sini ibu ada gambar pizza. Siapa suka makan pizza? Enak enggak? Enak. Sekarang ada berapa pizzanya? Dua. Yang pertama, pizza yang pertama ini rasanya beda sama yang ini ya. Yang ini ayam, yang ini rasanya daging sapi ya. Sekarang yang rasa daging sapi ini ada satu pizza ibu bagi menjadi 5 menjadi 4. Berarti satu potongan ini nilainya adalah 1/4. Siapa yang tadi nulis satu? Ya, Nadira. Biar Nadira nggak ngadu. Ayo, sini. Ayo lihat, benar nggak ini? Dia tulis 1/4. Oke, coba lihat, benar nggak? Coba tangan dulu tuh Nadira. Kalau yang di sebelahnya ada satu pizza, ibu potong menjadi 8. Berarti satu potongan ini nilainya 1/8. Pintar Kaca, ayo Kaca tuliskan. Tepuk tangan dulu untuk Kaca. 1/8. Oke. Benar nggak? Tepuk tangan untuk Kaca. Terima kasih ya. Oke, baiklah anak ibu. Hari ini kita sudah mempelajari semuanya. Coba ingat-ingat dulu. Dari tadi pagi kita sudah belajar apa aja? Yang pertama, senam. Siapa yang suka senam? Ya nggak apa-apa. Dia nggak suka senam, nggak apa-apa. Ya kan? Siapa yang suka kali senam? Ya. Ada yang nggak suka senam? Bu, saya nggak kalau suka senam, nggak apa-apa juga. Ya? Oh iya, karena puasa haus. Oke, siapa? Kita tadi sudah senam. Apa lagi? Yang kedua? Iya, kita sudah mendengarkan cerita tentang tikus dan ular. Kemudian yang ketiga? Iya, melihat gambar tentang silaturahmi keluarga. Yang keempat? Pizza, ya kan? Gambar pizza. Ini adalah tepuk tangan untuk kita. Terima kasih ya anak-anak semua. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan kamu semua menjadi anak yang pintar. Boleh disimpan semuanya alat-alatnya. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin doanya? Oke, boleh.
catatan di kelas ya, luar biasa sekali yang Ibu lakukan pada saat di kelas. Banyak hal yang bisa saya catat di sini sebagai hasil observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi dalam kegiatan yang Ibu lakukan di kelas tadi. Nah, ini disebut dengan pasca observasi kelas ya. Jadi apa catatan refleksi dari Ibu yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan yang di dalam kelas? Jadi yang sudah saya lakukan tadi di dalam kelas, sebenarnya di FPP itu tidak berurutan tadi Pak yang saya laksanakan. Jadi mungkin nanti FPP-nya akan saya perbaiki. Karena di awal tadi saya ada melakukan asesmen non kognitif melalui LKPD yang saya berikan kepada anak untuk menyebutkan warna-warna kesukaan dan menanyakan kepada sesama temannya apa warna kesukaannya. Jadi di sana saya menemukan bahwa ada anak-anak yang suka berinteraksi dengan temannya, tetapi sebaliknya ada anak yang hanya diam dan menulis saja, dia tidak suka banyak interaksi dengan teman-teman. Ada anak yang suka berjalan menjumpai temannya satu persatu. Di situ saya melihat, anak ini suka bergerak, suka banyak berbicara. Di lain sisi ada anak yang tidak suka banyak pergerakan, tapi dia lebih suka banyak menulis dan diam. Seperti itu Pak. Jadi saya lebih tahu nanti untuk kegiatan berikutnya memberikan tugas apa untuk anak tersebut. Nah, itu sudah refleksinya. Oke, baik ya. Lalu dari apa yang kita diobservasi ini banyak hal yang mungkin bisa diperhatikan ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang diferensiasi konten ya. Dari konten-konten yang diterapkan di dalam kelas tentunya bisa membuat anak itu lebih paham tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam kelas itu sendiri dan membuat caranya masing-masing. Tadi kelihatan ada yang secara mandiri duduk angkat tangan mau membuat pertanyaan di depan kelas, ada juga yang menggunakan kertas, ada juga yang mencatat dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasanya aktivitas di dalam kelas itu sudah tercipta dan dilakukan. Ditambah lagi dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional yang diterapkan dengan melalui teknik STOP ya, sangat bermanfaat sekali untuk anak, sehingga kelihatan anak bisa berekspresi yang beda-beda ya Bu ya. Tadi ya seperti halnya lebih katanya ada lebih rileks, ada yang apa, ada lagi Bu kira-kira ada yang lain? Ada rileks tadi, ada santai ya, Macam-macam lah jawaban anak-anak tadi. iya ya. Oke, lalu setelah Ibu lakukan refleksi tadi, terus ada masukan dari saya di dalam observasi Ibu, rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan apa untuk kedepannya, untuk memperbaiki mungkin atau lebih meningkatkan lagi kualitas pembelajaran dalam kelas itu apa? Kedepannya nanti saya akan lebih menyesuaikan Pak antara RPP saya dengan kegiatan yang akan saya lakukan di dalam kelas. Karena ada yang kegiatan yang saya lompat tadi tidak sesuai dengan yang ada di dalam RPP saya. Jadi nanti kedepannya itu akan saya ubah sesuai dengan urutannya. Nah, untuk diferensiasi sendiri, apakah Ibu melakukan hal yang sama diferensiasi konten atau ada hal yang lain mungkin? Kalau untuk berdiferensiasi, saya rasa saya akan menyesuaikan Pak dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kalau untuk pembelajaran saat ini yang tadi Bapak observasi, saya memang lebih ke konten. Tapi mungkin nanti ke depannya ada beberapa pelajaran yang mungkin berbeda dengan yang saya lakukan hari ini. Mungkin saya juga akan melakukan diferensiasi yang berbeda. Bisa Lalu dari hasil sosial emosional yang Ibu lakukan tadi menggunakan teknik STOP, kebermanfaatannya ke depan untuk siswa itu gimana? Atau saya rasa Ibu lebih intens lagi atau cuma sekali saja Ibu lakukan atau gimana? Rencana Ibu tentang teknik STOP ini? Tentang teknik STOP itu akan terus saya lakukan. Karena itu sangat penting. Menurut saya itu sangat penting.
Yang tadinya saya berpikir teknik stop itu hanya saya lakukan di tengah-tengah menuju ke pembelajaran akhir, tapi nanti akan saya lakukan teknik stop itu di awal gitu. Pada saat berdoa juga bisa tarik nafas gitu kan. Nah, seperti yang saya lakukan tadi kan itu di pertengahan menuju akhir gitu kan. Jadi ternyata teknik stop itu bisa dilakukan di awal, di tengah, di akhir. Oke, baik, itu saja yang mungkin sudah kita lakukan ya, dari mulai pra-observasi sampai ke observasi dan pasca observasi. Kedepannya mudah-mudahan pembelajaran kita jauh lebih menyenangkan dan lebih baik lagi, dan dapat Ibu mengimbaskan kepada teman-teman yang ada di sekolah Ibu sendiri. Ya, Sehingga tugas Ibu lebih berat lagi nih, nanti kedepannya Ibu harus mengobservasi daripada rekan sejauh. ya. Ya. Terima kasih Ibu.